Salam saudaraku, jumpa kembali dengan saya Gustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Di kesempatan ini kita memasuki episode yang ke-74. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Ada Keajaiban Dalam Kesulitan Hidup. Ada keajaiban dalam kesulitan hidup. Jadi di episode yang ke-74 ini kita masih akan membahas tentang penderitaan, permasalahan hidup, dan tentang kesulitan hidup. Nats Alkitab yang akan kita baca terambil dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 berbunyi demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ada keajaiban dalam kesulitan hidup, itulah yang dialami oleh salah seorang teman saya. Ketika dia hamil anak yang kedua dan akhirnya tiba waktunya untuk bersalin dan dia dibawa ke rumah sakit. Ketika proses persalinan sedang terjadi, maka berjalan dengan tidak mulus. Ya, dia harus dioperasi atau disesar, dan ketika disesar ternyata terjadi pendarahan, dan walaupun anaknya sudah dikeluarkan selamat, tapi dia dalam keadaan yang sangat kritis pada waktu itu. Kenapa? Karena terjadi pendarahan yang hebat ya. Dan dia terus mengalami pendarahan yang seluruh tempat tidur itu dipenuhi dengan darah, sampai mungkin mereka berkata darahnya sudah saking terlalu banyak, menetes kemana-mana sampai ke lantai, dan dia sudah hampir kehabisan darah dan hampir meninggal dunia. Bahkan menurut kesaksiannya,
Dia merasa bahwa rohnya sudah diangkat oleh Tuhan ke Taman Firdaus, dan dia melihat taman yang indah sekali seperti surga, kira-kira seperti itu. Dan dia melihat Tuhan Yesus dan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang memegang tangannya. Dan akhirnya tidak lama kemudian dia sadar dan dia mengalami mujizat, saudara. Karena ketika dia dalam keadaan kritis itu, ya, komunitas gereja dan teman-temannya banyak yang datang, dan kemudian mereka mendonorkan darahnya, ya, dan akhirnya dia bisa tertolong. Itu semua karena mujizat. Pada waktu itu dokter mengatakan kemungkinan besar hampir sudah tidak ada harapan karena dia sudah kehilangan begitu banyak darah. Tetapi puji Tuhan, karena suatu kuasa keajaiban dan mujizat Tuhan, akhirnya dia bisa siuman dan sehat kembali. Suaminya menunggu di luar dengan sangat cemas dan dengan perasaan sangat takut. Karena apa? Pertama, dia mengkhawatirkan istrinya yang dalam kondisi kritis. Yang kedua, dia mengkhawatirkan biayanya. Bagaimana membayar biaya sesar itu? Bahkan bukan hanya sesar, tetapi rahimnya juga diangkat, ya. Jadi ini operasi besar. Jadi membutuhkan biaya sekitar 20-an juta pada waktu itu. Dan mereka hanya punya dana yang dipersiapkan hanya cukup untuk persalinan normal, ya, sekitar 2-3 juta gitulah, ya. Jadi yang pertama dia khawatir dengan istrinya yang sedang kritis, yang kedua dia khawatirkan biayanya bagaimana. Dan semua itu dijawab oleh Tuhan dengan sebuah keajaiban dan mujizat yang luar biasa yang dia alami. Ya, pada akhirnya saudara yang kasih oleh Tuhan, istrinya terselamatkan dengan kuasa Tuhan yang ajaib, ya. Pendarahannya berhenti dan donor darah dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan kemudian dia bisa perlahan berangsur-angsur sehat. Dan bagaimana dengan biaya harus mereka bayar? Tiba-tiba saudara, ada seorang bapak datang menghampiri dia dan berkata, "Istrimu melahirkan ya?" "Iya," katanya. "Udah urus jam persal, jaminan persalinan." "Apa itu, Pak?" katanya, kata suaminya. Suaminya tidak mengerti. "Itu jaminan persalinan, jadi kalau kalian urus itu bisa gratis." "Waduh, kami tidak tahu bagaimana caranya, Pak." "Saya uruskan," katanya. "Ya, terima kasih, Pak," kata suaminya. "Yang penting kamu fotokopi KTP kakakmu, dan kemudian saya akan buat persyaratan-persyaratan yang lain, saya akan bantu. Nanti kamu minta tanda tangan di puskesmas, dan kalau udah selesai kasih tahu saya, ya," katanya. 1 kali 24 jam udah harus selesai. "Oh iya, Pak, ya, Pak," katanya. Nah, padahal saudara, bapak ini adalah orang yang tidak terlalu dikenal. Ya, pernah membeli pulsa karena mereka buka konter HP, jadi pernah membeli pulsa berapa kali, jadi tidak terlalu kenal sebenarnya. Mereka juga tidak tahu siapa namanya, tapi tiba-tiba mendatangi mereka dan menawarkan bantuan membuat jam persal. Akhirnya suaminya pergi mengurus, dan ajaibnya saudara, ketika dia pergi ke puskesmas untuk meminta tanda tangan, semua petugas rumah sakit, puskesmas, pegawai-pegawai sudah pulang. Tapi masih ada satu orang ibu yang duduk di tempat itu dan menunggu. Lalu ibu itu melihat sang suaminya itu mencari orang. "Cari siapa, Pak?" katanya. Saya mencari petugas puskesmas." "Oh, saya bisa," katanya. "Jadi apa yang bisa saya bantu?" katanya. Ini Pak, ini Bu," katanya, "ada sesuatu yang perlu ditandatangani, saya sedang mengurus jam persal." "Oh ya, saya sini, saya tanda tangan," katanya. Ditandatangan. "Kok Ibu belum pulang?" "Oh ya, saya belum pulang karena nunggu kamu." "Dari mana Ibu tahu saya mau datang?" "Ya, saya merasa ada seseorang yang akan datang membutuhkan pertolongan, jadi saya menahan sebentar. Perjalanan pulang saya tunda sebentar untuk menunggu Bapak," katanya. Padahal saudara-saudara, suaminya ini menelpon bapak itu, ditanya apakah bapak itu menyuruh ibu itu menunggu. Dibilang tidak, katanya. Wah, itu betul-betul mujizat, saudara. Tuhan sudah mengatur bagaimana sang ibu itu yang petugas puskesmas itu, dia sendiri tidak pulang, dan akhirnya bisa ditandatangani 1 kali 24 jam bisa selesai. Akhirnya diantar ke rumah sakit. Nah, saudara tahu, semua biayanya itu adalah 0 rupiah. Biayanya 0 rupiah, semuanya ditanggung gratis. Istrinya terselamatkan, dan biaya rumah sakitnya bisa dibayar gratis. Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang disebut dengan sebuah keajaiban dalam kesulitan.
Saudara, di dalam hidup ini ada persoalan yang bisa kita lewati dan diatasi dengan mudah, tetapi ada juga persoalan yang lebih rumit dan tidak bisa kita atasi, dan untuk menyelesaikannya terkadang diperlukan sebuah keajaiban. Saya adalah orang yang selalu percaya bahwa ada keajaiban dalam sebuah persoalan kehidupan. Seperti apa yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan Yairus yang anaknya sakit parah bahkan sudah meninggal. Ya. Apa yang mereka alami ini juga adalah sebuah keajaiban. Wanita itu ketika menjamah jubah Yesus disembuhkan. Padahal dia sudah pendarahan 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana. Berbagai macam tabib yang hebat-hebat sudah dia coba untuk mengobatinya tapi tidak sembuh. Dia menghabiskan semua harta bendanya untuk berobat tapi tidak sembuh juga. Tapi ketika dia menjamah jubah Yesus, dia mengalami keajaiban dan kesembuhan. Yairus juga demikian ketika dia memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Anaknya yang sakit parah dan kemudian sudah meninggal di dalam perjalanan ketika mereka menuju rumah, akhirnya dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, lewat kebenaran rohani yang kita pelajari dari kisah ini, saya ingin mengajak kita untuk tidak mudah berputus asa ketika dalam persoalan yang rumit, karena selalu masih ada keajaiban di dalamnya. Saya tidak tahu persoalan apa yang rumit yang saudara hadapi, yang saudara membutuhkan keajaiban. Entah itu kesulitan keuangan, permasalahan rumah tangga, ya, bisnis yang hampir ambruk, ya, kesehatan yang semakin menurun, dan saudara mungkin mengalami sakit dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi percayalah, selalu ada keajaiban dalam kesulitan hidup ini. Jangan cepat putus asa seperti yang dialami oleh Yairus, dan wanita 12 tahun yang mengalami pendarahan itu mengalami keajaiban dari Tuhan. Saudara, kita akan belajar hari ini ada keajaiban dalam kesulitan hidup. Ya, ada keajaiban dalam kesulitan hidup yang pertama apabila kita memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana supaya kita mengalami keajaiban di dalam kesulitan hidup kita? Kita harus memohon pertolongan kepada Yesus. Di dalam Markus pasal 5 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan hidup kembali. Yairus datang kepada Yesus, memohon dengan sangat, Tuhan, datanglah ke rumahku, sembuhkanlah anakku yang sudah hampir mati karena sakit. Tolonglah Tuhan, sambil dia sujud di hadapan kaki Tuhan Yesus. Saudara, untuk mengalami keajaiban Tuhan, kita harus memohon pertolongan kepada Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Yairus. Dan ketika dia memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus, maka keajaiban pun terjadi. Anaknya yang bahkan sudah mati itu dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 mengatakan, Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Jadi pada waktu saudara mengalami kesesakan, kesulitan hidup yang membutuhkan keajaiban, berserulah kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, minta kepada Tuhan Yesus. Maka janji Tuhan adalah, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Aku akan meluputkan engkau. Jadi ketika kita memohon pertolongan dari Tuhan, Tuhan berjanji akan meluputkan sehingga kita akan memuliakan Dia. Haleluya. Inilah janji Tuhan, saudara. Kalau saudara memohon kepada Tuhan Yesus, maka Dia berjanji akan meluputkan, akan mendengar permohonanmu dan mengulurkan tangan untuk menolong engkau. Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan, Bilangan pasal
23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi kalau Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau. Berserulah kepadaku dalam kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Dan kalau itu sudah janji Tuhan, maka di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 tadi mengatakan, Tuhan itu bukan manusia, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal, bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Artinya, kalau Tuhan berjanji akan mendengar permohonanmu dan meluputkan engkau, itu pasti akan dilakukannya, saudara. Itu pasti akan ditepatinya, karena dia bukanlah manusia yang bisa berdusta. Karena dia adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta dan akan menepati janjinya. Ia bukan seperti manusia yang selalu ingkar janji. Walau saudara, keajaiban tidaklah mesti terjawab dan terjadi seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang yang terjawab adalah keajaiban itu tidak seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang keajaiban Tuhan tidak sama persis seperti yang kita mau. Tapi percayalah, semua jawaban dari Tuhan adalah yang terbaik, terindah dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti akan mendengar permohonan kita dan akan menjawab saudara. Jadi saudara, bagaimana supaya keajaiban boleh terjadi dalam kesulitan yang kita hadapi? Yang pertama adalah memohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, keajaiban akan terjadi di dalam kesulitan hidup kita apabila kita mempunyai iman. Apabila kita memiliki iman, saudara. Nah, saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca bahwa wanita itu berkata bahwa asalku jamah saja jubahnya, aku pasti akan sembuh. Ini adalah ungkapan iman. Ya, saudara, memohon pertolongan saja tapi nggak percaya Yesus sanggup melakukan mujizatnya, itulah yang disebut dengan tidak percaya. Jadi saudara, apabila kita memohon kepada Tuhan pertolongan, ya kita berdoa di pagi hari, kita berdoa di malam hari, memohon pertolongan Tuhan untuk kesulitan yang kita hadapi. Tapi di dalam hati kita tidak percaya. Tuhan bisa nggak ya? Sanggup nggak ya? Sepertinya masalah saya terlalu rumit, seperti benang kusut yang tidak mungkin bisa diselesaikan. Apakah Tuhan sanggup? Apakah Yesus ada? Apakah dia nyata? Apakah dia hidup dan sebagainya? Kalau saudara tidak percaya, maka saudara itulah yang menghalangi kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Kalau kita ingin mengalami keajaiban dalam hidup ini, maka harus seperti wanita pendarahan itu yang memiliki iman. Asalku jamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi dia disembuhkan karena imannya. Saudara, kalau kita ingin mengalami keajaiban dalam kesulitan yang kita hadapi, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Mengapa saudara? Karena memohon kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ada keajaiban di dalamnya. Sebab apa saudara? Sebab di dalam Yesus ada keajaiban, dan seluruh kehidupan Yesus adalah keajaiban. Yesus adalah sumber keajaiban. Jika kita punya iman dan kita memohon kepadanya, Yesus sanggup melakukan. Kenapa? Karena seluruh kehidupan Yesus adalah keajaiban. Karena Yesus adalah sumber keajaiban. Sebelum inkarnasi jadi manusia, Alkitab mengatakan Yesus adalah firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi saudara, seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Bapa di surga dengan firman-Nya. Tanpa firman-Nya tidak ada satupun yang diciptakan, tidak ada satupun yang jadi dari yang segala yang telah dijadikan. Jadi dengan perkataan firman dari Allah Bapa, maka galaksi-galaksi yang jumlahnya ratusan miliar itu diciptakan. Ada triliunan planet di alam semesta ini. Ada triliunan matahari atau bintang-bintang di seluruh alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih banyak dari pasir di pantai. Jumlah bintang-bintang dan planet-planet itu. Siapa yang menciptakan? Bapa di surga. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Dan firman itu yang telah menciptakan segala sesuatu telah turun ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu menjadi manusia, namanya Yesus. Oleh karena Yesus inilah maka diciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Ya, jadilah tumbuh-tumbuhan, pohon, ya. Jadilah hewan yang di laut, yang di darat, yang ada di udara, burung-burung, ya. Bahkan dunia ini saja yang kita tinggali ini saja, saudara, para profesor, dokter, para ahli ilmu biologi saja tidak bisa habis-habis mempelajari tentang bumi ini saja. Tentang bumi ini saja sudah penuh dengan hal-hal hebat yang begitu kompleks, sangat mengagumkan dan dahsyat. Apalagi alam semesta yang luas sekali. Bagaimana matahari terus memancarkan cahaya dan mengeluarkan api, gas dan sebagainya, tidak bisa habis-habis dari mana sumber energinya. Itu baru satu matahari, belum lagi triliunan yang ada di seluruh alam semesta. Yesus yang menjadikan semuanya. Jadi Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Dia adalah keajaiban itu sendiri. Dia adalah sumber keajaiban. Jika saudara memohon pertolongan kepada sang firman, yaitu Yesus Kristus, dan beriman dan percaya, saya percaya saudara bahwa Tuhan Yesus akan mengerjakan mujizat dalam hidupmu, seperti kepada Yairus dan kepada wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Dari lahirnya saja secara ajaib. Seluruh kehidupan Yesus adalah keajaiban. Dari lahirnya adalah keajaiban. Di mana ada bintang yang sangat besar yang menuntun orang Majus sampai kepada bayi Yesus. Bagaimana cara menggerakkan bintang kalau bukan Tuhan? Saudara kasih Tuhan, bagaimana kelahiran Yesus? Ya, dihadiri dan disaksikan bagaimana gembala-gembala melihat berlaksa-laksa malaikat yang ada di sorga turun ke bumi dan memberitahu mereka. Kelahiran Yesus itu begitu ajaib, bukan karena persetubuhan suami istri, ya. Kelahiran Yesus begitu ajaib, dan pelayanannya juga begitu ajaib. Kalau kita saksikan contoh saja seperti Yairus dan wanita pendarahan 12 tahun itu disembuhkan oleh Yesus. Yang sakit begitu banyak, orang tuli, bisu, timpang, lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Angin ribut diredakan, orang kerasukan ribuan setan dilepaskan, dan kemudian yang mati dibangkitkan. Pelayanannya penuh dengan keajaiban. Bahkan mati dan bangkitnya itu secara ajaib. Ketika dia mati, kubur-kubur itu
di mana orang-orang kudus yang sudah mati, kubur-kubur itu terbuka dan orang-orang itu bangkit dan hidup kembali dan keluar ke kota. Dan kemudian ketika dia mati, terjadi gelap gulita selama 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 sore. Dan kemudian tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ini menyatakan bahwa dia mati dengan cara yang ajaib. Bahkan dia bangkit dengan cara yang ajaib, menampakkan diri 40 hari dan kemudian naik ke surga. Dia naik ke surga dan akan datang kembali dengan cara yang ajaib. Saudara-saudara, seluruh kehidupan Tuhan Yesus sebelum dia lahir ke dalam dunia, yaitu sebagai firman, dia menciptakan bersama-sama dengan Bapa, ia adalah Allah. Dan kemudian ketika lahir, melayani, mati, bangkit, naik ke surga, semuanya penuh dengan keajaiban. Ada keajaiban di dalam Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber keajaiban itu sendiri. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, bagaimana supaya kita mengalami keajaiban? Yang pertama adalah mohonlah pertolongan kepada Yesus. Yang kedua, milikilah iman kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber keajaiban itu. Dia adalah Sang Firman yang menciptakan. Dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dan yang ketiga saudara dikasih oleh Tuhan, ada keajaiban dalam kesulitan hidup kita apabila kita mempunyai sikap pantang menyerah, sabar, tekun, dan rendah hati. Bagaimana supaya bisa terjadi mujizat dan keajaiban dalam hidup kita? Kita harus memiliki sikap pantang menyerah, sabar, tekun, dan rendah hati. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun itu dan Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Mereka memiliki keunggulan di dalam sikap mereka. Bukan hanya iman mereka, tapi mereka memiliki keunggulan di dalam sikap mereka. Yairus begitu rendah hati. Dikatakan berulang-ulang di dalam ayat itu, Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat, bukan main-main, kepala rumah ibadat. Sebagai seorang kepala rumah ibadat, dia tidak gengsi. Dia menyembah kepada Yesus. Dia sujud di kaki Yesus, memohon pertolongan Tuhan Yesus agar anaknya disembuhkan. Ini menunjukkan kerendahan hati. Apa kata orang? Yairus itu kepala rumah ibadat, ketua majelis misalnya, atau dia adalah gembalanya di sinagog itu. Kenapa dia sampai menyembah-nyembah kepada Yesus? Wah, dia itu lupakah dengan jabatannya? Kenapa dia bisa merendahkan diri seperti itu? Ya, mungkin orang-orang bertanya. Tapi Yairus tidak peduli. Dia sujud menyembah kepada Yesus. Yesus yang bukan seorang kepala rumah ibadat. Yesus yang adalah guru juga pada waktu itu. Yang mungkin junior daripada dia secara manusia, secara organisasi mungkin pada waktu itu ya. Mungkin lebih junior, tapi dia merendahkan diri. Saudara, untuk mengalami keajaiban, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup, atau Tuhan, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa kuandalkan selain Engkau. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Aku berserah penuh kepadamu. Dan hanya daripadamu datang pertolonganku, Tuhan. Ya, tanpa Engkau aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku perlu Engkau memegang tanganku. Katakan kepada Tuhan demikian. Saudara, engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Kalau engkau merendahkan diri sedemikian rupa, Tuhan, dengan kekuatanku, aku tidak bisa. Tapi kalau Tuhan memberi kekuatan kepadaku, aku pasti mampu dan aku bisa. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan juga bukan hanya berbicara tentang sikap, tetapi juga hati yang mau diajar oleh Tuhan. Berikan hatimu mau diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mau hajar saudara, kalau mungkin kesulitan yang kau hadapi karena kesalahanmu sendiri, karena hidup berfoya-foya, karena hidup dalam dosa, rendahkan diri, bertobat, dan biarkan Tuhan mengajarkan. Tuhan mengajar engkau, Tuhan menghajar engkau, bertobat, dan terima ajaran Tuhan itu. Rendah hati. Maka saudara pasti akan mengalami kuasa Tuhan dan keajaiban Tuhan kalau engkau rendah hati. Dan kemudian kalau kita melihat wanita pendarahan itu, dia punya sikap yang sangat sabar, dia tekun, dan dia pantang menyerah. Wanita yang pendarahan itu tetap sabar, tekun, pantang menyerah walau sudah menghabiskan semua hartanya untuk berobat. 12 tahun bukan waktu yang singkat. 12 tahun sakit
terbaring di ranjang, tidak berdaya, dalam keadaan tubuh yang sangat lemah, sudah hampir kehabisan darah. Semua harta benda sudah habis untuk berobat. Siapapun saudara-saudara mungkin akan putus asa. Saya pernah melihat seseorang yang sakit stroke selama 7 tahun, 8 tahun. Wah, mereka sudah putus asa, terbaring lemah di ranjang, hanya bisa menangis. Dan mereka selalu berkata mereka ingin cepat mati saja karena sangat menderita. Tapi wanita ini, dia tidak putus asa. Dia terus berharap dan percaya kepada Tuhan, dan dia dengan sisa-sisa tenaganya dia berusaha menggapai jubah Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Dia berdesak-desakan, mungkin terinjak-injak oleh orang. Dia tidak peduli dan dia sampai kepada jubah Yesus. Dan dia ketika berhasil menjamah jubah Yesus, secara otomatis kuasa Yesus mengalir di dalam tubuhnya dan dia mengalami kesembuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sikap inilah yang perlu kita contoh. Sikap dari wanita ini dan Yairus yang rendah hati, yang sabar, pantang menyerah, yang tekun, yang tidak putus asa ketika mengalami suatu kesulitan di dalam hidup mereka. Saudara, sikap-sikap semacam inilah yang pada akhirnya mendatangkan keajaiban. Untuk mendatangkan keajaiban di dalam hidup kita, bukan hanya memohon kepada Tuhan, bukan hanya memiliki iman, tetapi kita juga harus memiliki sikap yang pantang menyerah mencari Tuhan, pantang menyerah dalam kehidupan, sabar, tekun, dan rendah hati. Saya percaya ketika saudara memiliki sikap ini, keajaiban dari Tuhan itu akan datang kepada engkau. Dalam menghadapi masalah kita perlu rendah hati di hadapan Tuhan, sabar menantikan pertolongan Tuhan, tekun dan tidak menyerah. Meski sudah 12 tahun sakit pendarahan, wanita itu tidak putus asa. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, akhirnya dia menggapai jubah Yesus dan disembuhkan. Sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa di dalam setiap kesulitan apapun, jangan pernah putus asa dan tetap rendah hati dan serahkan kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang ajaib di dalam hidupmu. Saudara, hari ini saudara, apakah hidupmu penuh dengan kesulitan dan saudara membutuhkan keajaiban? Di kesempatan ini saudara, mari saudara-saudara, saya mengajak saudara, saya mengundang saudara, mari kita datang kepada Yesus. Karena Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mohon kepada Yesus pertolongannya. Saya ingin mendoakan saudara dimanapun saudara berada dan saudara sedang dalam kesulitan hidup saat ini dan saudara membutuhkan keajaiban dari Tuhan. Saudara, mari datang kepada Tuhan dan imani dan percaya. Mohon kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menurunkan tangannya dan mengerjakan perkara yang ajaib di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku dimanapun yang mendengarkan siaran ini. Jamah hidup mereka saat ini, mungkin mereka mengalami kesulitan yang teramat sangat berat. Beban yang terlalu berat menindih kehidupan mereka. Mereka ada di dalam kegelapan. Mereka sama sekali tidak melihat cahaya terang hari ini. Mereka tidak melihat titik pengharapan di mana masalah mereka akan terselesaikan. Tapi kami percaya dengan kuasa Yesus Kristus yang penuh dengan keajaiban itu. Karena Yesus adalah keajaiban dan sumber keajaiban, firman yang jadi manusia. Kami percaya di dalam nama Yesus, oleh kuasa Tuhan saat ini, terjadilah mujizat di dalam hidupmu seperti yang engkau imani. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan yang sakit, berikan jalan keluar untuk setiap persoalan, masalah-masalah kehidupan, masalah hutang, masalah rumah tangga, dan apapun beban berat yang menindih kehidupan anak-anakmu Tuhan, engkau angkat dan engkau bebaskan dan engkau kerjakan mujizatmu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.